Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan integrasi PJBL pada modul profesional. Sebelumnya, para mahasiswa kita dan para dosen di kelas pedagogi di modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4 telah melaksanakan 4 langkah dalam PBL atau Problem Based Learning. Adapun langkahnya yaitu yang pertama langkah 1, yaitu pada modul 1, identifikasi masalah pembelajaran. Langkah 2 atau pada modul 2, eksplorasi penyebab masalah melalui review literatur dan realitas. Langkah 3 pada modul 3, yaitu analisis penentu penyebab masalah. Langkah 4 pada modul 4, yaitu penetapan solusi masalah, evaluasi dan refleksi terhadap pemilihan pemecahan masalah, serta langkah dan solusinya. Keempat langkah ini sudah diterapkan pada modul pedagogik, modul 1 sampai modul 4, dan sudah terintegrasi pada PBL atau Problem Based Learning. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya integrasi PJBL atau Project Based Learning pada modul profesional. Kita ketahui, pada modul profesional terdapat 6 modul. Maka langkah PJBL pun mengikuti beberapa modul tersebut. Langkah 1 pada modul 1 yaitu identifikasi masalah pada materi pembelajaran. Artinya, apapun modul yang mereka pelajari, mereka mengidentifikasi, mencari sebuah masalah pada materi pembelajaran yang sedang mereka tekuni untuk persiapan keprofesionalan mereka. Salah satu contoh, kelas yang ada adalah kelas PAI, kelas SKI, dan kelas Akidah Akhlak. Maka mereka akan mencari sebuah masalah yang harus mereka identifikasi pada kelas PAI bagi guru PAI, pada kelas SKI bagi guru SKI, dan pada kelas Akidah Akhlak bagi guru Akidah Akhlak. Materi-materi itu harus berkaitan dengan keprofesionalan mereka, saya ingatkan. Kenapa? Karena ini akan menjurus kepada rekognisi pembelajaran lampau atau RPL dan pembuatan modul bahan ajar persiapan RPP. Selanjutnya, modul 1 ini adalah tanggung jawab pada dosen profesional di modul 1. Mereka harus bisa menggali mahasiswa untuk mampu mengidentifikasi masalah dalam materi pembelajaran. Di langkah kedua, para dosen yang berada di modul 2 itu menginstruksikan mahasiswa untuk mengeksplorasi penyebab masalah melalui review literatur dan realitas. Masalah yang di sini adalah masalah yang sudah mahasiswa buat di modul 1. Karena di modul 1 mereka sudah mengidentifikasi masalah, maka dilanjutkan di modul 2. Mereka mengeksplorasi penyebab masalahnya, mengapa. Tapi harus melalui review literatur dan realitas. Pada modul 3, siklus PJBL itu adalah langkah ketiga, eksplorasi penyebab masalah melalui review literatur dan realitas. Langkah kedua dan langkah ketiga ini sama, namun subjeknya berbeda. Kenapa? Karena nanti akan melewati atau melalui tahap wawancara. Jadi ada lanjutan dari langkah kedua dan langkah ketiga. Lagi-lagi eksplorasi penyebab masalah ini bukan dibuat masalah yang baru, namun tetap merujuk pada langkah 2 pada modul 2 dan langkah 1 pada modul 1.
Semua berketerkaitan antara satu modul dengan yang lainnya. Langkah keempat yang terjadi pada modul 4, setelah ditemukan pada langkah 2 dan langkah 3 penyebab masalah, maka di langkah 4, para mahasiswa melakukan analisis penentu penyebab masalah. Analisis penentu penyebab masalah pun ada langkah-langkahnya yang akan nanti kita lihat pada LK-nya. Dilanjutkan, karena sudah mendapati identifikasi masalah, kemudian sudah mengetahui penyebab masalahnya apa pada langkah 2, langkah 3, dan sudah mengetahui penyebab masalahnya, penentu penyebab masalah, maka di langkah 5 atau pada modul 5, dosen mengarahkan mahasiswa untuk menetapkan solusi terhadap masalah tersebut. Jadi saling keterhubungannya kuat, erat. Kaitannya antara modul 1 sampai modul 6 nanti. Dan yang terakhir, pada modul 6, dosen yang mengajar di modul 6 menginstruksikan mahasiswa untuk menyusun rencana aksi, evaluasi, dan refleksi terhadap pilihan pemecahan masalah, langkah, solusi, dan rencana aksi. Di langkah 6 ini agak berat, jadi harus fokus. Dosen pada modul 6 harus benar-benar juga mengecek bagaimana inputnya. Inputnya nanti kita lihat apa sih sebenarnya, outputnya, mohon maaf. Outputnya apa yang diperoleh oleh mahasiswa. Baik, ini kita berada di kelas profesional, yaitu tugas project based learning. Oke, ini integrasi LMS dengan modul pembelajaran pendalaman materi profesional. Yang pertama tadi, identifikasi masalah. Dari modul 1 ini, semua dosen ini sudah melakukannya di modul 1. Jadi dosen di modul 1 sudah melakukan identifikasi masalah materi pembelajaran yang diinstruksikan kepada mahasiswa. Di modul 2, ini udah nggak usah lagi dikerjakan karena saling berhubungan. Jadi berhubungan langsung dengan modul ini dia. Ini berhubungan. Jadi untuk poin 1, semua langkah 1 ini sudah ada. Masuk ke modul 2, mengeksplorasi penyebab masalah. Sama dengan di modul 3. Lagi-lagi langkah di modul 1 dan modul 2 itu tidak harus dikerjakan lagi sama mahasiswa. Tinggal di copy paste ke LK-nya. 1, 2. Ini yang 3 yang mereka lakukan. Selanjutnya, pada modul 4, mereka melakukan analisis penentu penyebab masalah dan lagi-lagi modul 1, langkah 1, modul 2, langkah 2, modul 3, langkah 3 tidak dikerjakan, tetapi dikopas. Ditaruh di atas ini. Bagaimana taruhnya nanti kita jelaskan, diletakkan ya. Yang kelima, mahasiswa melakukan analisis penentu solusi masalah. Dan semua terintegrasi dari modul 1, langkah 1, modul 2, langkah 2, modul 3, langkah 3, modul 4, langkah 4. Nah, yang terakhir, mereka menyusun rencana aksi. Apa itu rencana aksinya? Ini dia. Sudah ada langkah 1. Pada modul 1, langkah 2 pada modul 2, langkah 3 pada modul 3, langkah 4 pada modul 4, dan langkah 5 pada modul 5. Semua dikopas untuk melanjutkan penyusunan rencana aksi. Oke. Apa saja sih yang mereka laksanakan di pola PJBL? Kalau pada langkah 1, identifikasi masalah, mereka menemukan beberapa masalah tentang materi pembelajaran dan melakukan perincian masalah tersebut yang berkaitan dengan tugas guru dalam pengembangan materi ajar. Jadi, Bapak Ibu dosen yang mengajar pada modul 1 ini mengarahkan mahasiswa untuk menemukan beberapa masalah tentang materi pembelajarannya
Ingat, pai-pai, SKI, akidah halal. Dan melakukan perincian masalah tersebut yang berkaitan dengan tugas mereka sebagai guru dalam mengembangkan bahan ajar. Jadi masalah tersebut dikaitkan dengan tugas mereka juga sebagai guru. Gunanya apa? Untuk mengembangkan materi ajar. Yang kedua, rincian masalah tentang materi pembelajaran selanjutnya dikelompokkan berdasarkan struktur materi seperti konsep, fakta, prinsip, prosedur, metakognitif, atau kontekstualisasi dan integrasi. Jadi masalah yang ditemukan dalam pembelajaran itu boleh mahasiswa kelompokkan. Apakah dia masuk ke konsep sebenarnya permasalahannya itu? Oh, ternyata kurangnya di konsep sih. Ini masalahnya. Atau di fakta atau prinsip, prosedur, atau malah metakognitif dan kontekstualisasi dan integrasi keilmuan. Yang ketiga, masalah PJBL antara lain adalah, ini karakteristiknya ya Bapak Ibu dosen, masalahnya harus kompleks, tidak terstruktur, dan terbuka serta realistik, terhubung dengan pengalaman siswa dan belajar, dan pembelajaran serta tindak lanjutnya. Jadi betul-betul yang dialami oleh siswa di sekolah saat proses belajar mengajar. 2, ini 2 dan 3 kan sama tadi ya, eksplorasi penyebab masalah. Apa yang A? Menggali penyebab masalah tentang materi pembelajaran dengan cara melakukan kajian literatur. Ini mereka udah tahu kajian literatur itu adalah mencari jurnal, mencari buku, dan ada daftar pustakanya, jadi harus dicek. Menggali penyebab masalah tentang materi pembelajaran dengan cara melakukan kajian realitas. Kalau misalnya di sini, di yang poin A itu seperti kalau dalam skripsi itu bab 2, kajian teori, menggali masalah itu terkait dengan teori-teori apa saja, atau review jurnal, buku, dan dokumen yang relevan. Sedangkan untuk di B, poin B ini, mereka mengkaji, melakukan wawancara dengan kolega guru, madrasah, pengawas, dan pihak terkait. Bisa dosen mana saja diwawancarai. Jadi kalau misalnya ada masalah, mereka wawancaranya, Bapak Ibu boleh menjelaskan, Bapak Ibu ini boleh dong Bapak Ibu wawancara via telepon, via WA, via voice note, atau jumpa langsung, itu boleh. Jadi fleksibel cara mewawancarai subjeknya. Baik, langkah keempat pada modul 4 adalah analisis penentu penyebab masalah, di mana mereka melakukan analisis akar penyebab permasalahan tersebut sebenarnya apa. Kemudian menentukan akar penyebab masalah utama dan penyebab masalah lainnya yang relevan berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah. Di sini, Bapak Ibu semua dapat menjelaskan bagaimana cara menganalisis akar dari penyebab masalah yang sudah mereka temukan dari modul 1, 2, dan 3. Yang kelima, menetapkan solusi masalah yang relevan dan tepat yang landasi kajian literatur atau analisis empirik dalam tahap eksplorasi penyebab masalah. Analisis empirik kita tahu bahwasanya ini berdasarkan pengalaman juga dan penelitian-penelitian terdahulu. Boleh nanti dibaca lagi dan dikaji lagi. Sedangkan yang terakhir atau modul 6 dengan langkah 6, ini penyusunan rencana aksi. Nah, ini yang saya katakan nanti dosen pada modul 6 harus bekerja keras sedikit. Kenapa? Karena menyusun rencana aksi dalam bentuk proposal kegiatan tentang pengembangan bahan ajar. Kemudian proposal tersebut harus memuat 5W1H. Melakukan evaluasi terhadap sinkronisasi antar unsur dan penetapan solusi dan rencana aksi. Nah, ini berkaitan erat poin C ini dengan langkah 5 dan langkah 6 pada modul 5 dan modul 6. Kemudian terakhir melakukan refleksi terhadap solusi masalah dan langkah-langkah kehandalannya. Baik. Kita ganti share screen-nya.
Selanjutnya, saya mau share screen satu lagi terkait instrumennya. Nah, ini adalah instrumen terkait dengan LK 2.1. Ini nanti akan diberikan kepada mahasiswa. LK 2.1 ini adalah tugas dosen modul 1 mengarahkan dan menginstruksikan ke mahasiswa. Apa yang harus diinstruksikan? Ini, mereka masuk kepada identifikasi masalah pada PJBL. Ini jangan lupa dijelasin, ini namanya kelasnya. Kelasnya bukan kelas mereka mengajar. Kelas Pai Sultanah kah? Kelas Pai Narasiah kah? Kelas Akidah Akhlak kah? Kelas KI kah? Judulnya, identifikasi masalah materi pembelajaran. Ini langkah tadi yang saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu cukup mudah di sini. Bapak Ibu tinggal, sebentar. Bapak Ibu tinggal menjelaskan langkah-langkah tema 1 sampai tema, langkah-langkah tema proyek identifikasi masalah materi pembelajaran dari langkah 1, 2, 3, 4 ini. Jelaskan. Masalah yang diidentifikasi merupakan masalah keagamaan kontekstual, menentukan beberapa masalah. Ini yang Bapak Ibu harus pahami. Supaya bisa menjelaskan kepada mahasiswa saat hari ketiga modul. Nah, ini kalau bisa template-nya harus sesuai. Saya selalu bilang sama mahasiswa, jika template tidak sesuai dengan LPTKI Anus Maui, maka dibalikkan. Jadi harus sesuai dengan ini template-nya. Diikuti saja. Mahasiswa tinggal isi di titik-titik. Nah, ada 3 tabel, jenis permasalahan, masalah diidentifikasi, analisis identifikasi masalah. Ini udah ada instruksinya Bapak Ibu. Suruh mereka baca. Disesuaikan dengan masalah dari pembelajaran, keagamaan, kontekstual fakta, dan realitas sosial pada model 1 profesional. Jadi masalah di lapangan atau di bidang studi mereka boleh dikaitkan dengan modul 1 profesional kemarin. Isi, mahasiswa isi di sini, di titik-titik ini. Nah, lalu mereka mengidentifikasi. Ini aja kuncinya, kaitkan dengan permasalahan di pembelajaran struktur materi. Yang di modul profesional tadi, apa modul satunya? Di sini dikaitkan dengan materi pembelajaran. Nah, misalnya kelas Akidah Akhlak, modul satunya adalah ilmu tasawuf. Maka di sini masalah materi keagamaan kontekstual terhadap ilmu tasawuf apa? Kalau di sini adalah permasalahan dalam pembelajaran. Boleh dikaitkan dengan ilmu tasawuf. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Tapi di sini kaitkan permasalahan di pembelajaran struktur materi. Ini udah masuk ke bagian akidah akhlaknya. Kelas akidah akhlak ya, bukan modul akidah akhlak, tapi kelas akidah akhlak. Atau kelas PAI atau SKI. Lakukan analisis berdasarkan masalah yang ditemukan dengan pengalaman siswa dan pembelajaran. Nah, ini mereka kerjakan. Nah, Bu Rahmi kalau misalnya dia materinya, permasalahannya ada 3. Maka di sini harus 1, 2, 3. Di sini juga 1, 2, 3. Di sini juga 1, 2, 3. Harus keterhubungan. Tapi 1 dihubungkan dengan 1. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu baca, nanti akan dikirimkan sampai langkah 4. Nah, maaf, bukan langkah 4. Langkah 6. Nah, jadi di analisis modul 1 sampai 6 langkah nih. Yang tadi kalau masalahnya ada 3, berarti di sini 1, 2, 3. Ini disesuaikan dengan materi pelajaran. Oke. Oh, mohon maaf. Ini kalau masalahnya oh ya, benar. Ya. Oke. Dah.
Selesai di selesai di masalah 1, kita lanjut di yang poin 2. Nah, kalau yang poin 1 tadi, misalnya kelas akidah akhlak adalah ilmu tasawuf. Jadi kan dia dikaitkan dengan modul 1 profesional. Nah, sedangkan di poin 2, ini agak berat nih dosennya. Mahasiswa harus membuka modul 2 profesional. Nah, modul 2 profesional ini, oke, sebentar ya. Saya ulang. Jadi pada poin 1 mahasiswa, ini ada masalah 3123. Ini terkait dengan modul 1 profesional. Kalau ada 3 masalah. Modul 2 disesuaikan dengan poin 2 disesuaikan dengan modul 2 profesional. Poin 3 disesuaikan dengan modul 3 profesional. Kemudian modul 4 profesional dan modul 5 serta modul 6. Di atas nanti ada linknya, jadi mahasiswa bisa mengakses. Jadi dosen hanya menginstruksikan mahasiswa, kemudian memeriksa apakah sesuai dengan modulnya. Nah, selesai pada dosen modul 1, dilanjutkan ke modul 2, dosen modul 2. Namun, perlu diingat Bapak Ibu modul 2. Instrumen LK 2.2 nanti dikumpulkan mahasiswa. Yang pertama, saya ulangi, template harus seperti ini. Jangan mau terima kalau template-nya nggak sesuai. Yang kedua, jika instrumen LK 2.2, maka yang diupload harus dari LK 1.2.1 sebelumnya dan LK 2.2 sekarang. Artinya mereka mengumpulkan 2 LK karena lagi di modul 2. Begitu juga nih sama. Bapak Ibu di modul 2 dibaca ini. Supaya bisa menjelaskan. Nah, modul 2 sama modul 3 sama. Ini uraikan dari LK 2.1. Ada masalah yang telah diidentifikasi di 2.1. Tinggal dikopas sama mahasiswa kemari. Setelah itu, mereka mengeksplorasi penyebab masalahnya. Yang dikopas di sini masalah tadi terhadap pembelajaran. Nah, di sini itu di kajian literatur, teori, pendapat ahli. Nah, ini sumbernya. Ya, jadi kayak daftar pustaka. Kemudian setelah mengeksplorasi penyebab masalah yang di sini, mahasiswa disuruh untuk menganalisis hasilnya. Diperoleh apa? Hasil dari analisis di sini apa? Nah, ini kesimpulannya. Jadi intisarinya ya, benang merahnya. Lanjutkan lagi. Nah, ini kan tadi ada 6 poin ya, 6. Ini untuk modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, modul 6. Jadi ada 6 modul. Jadi walaupun Bapak Ibu ngajar di modul 2, tetap bertanggung jawab, mahasiswanya harus dapat menguraikan 6 modul. Beda dengan pedagogi. Nah, masuk ke modul 3 atau instrumen LK 2.3 langkah 3. Lagi-lagi dosen pada modul 3 harus lihat template sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia modul 3, maka instrumennya 2.3. Dan kalau dia 2.3, artinya yang dikumpul adalah yang di atas juga dari 2.1, 2.2, 2.3. Kenapa? Karena pada bagian ini Bapak Ibu modul 3, uraikan hasil analisis identifikasi masalah sesuai dengan LK 2.1. Nah, ini harus sesuai di sini. Ingat, ini modul 2.3 sama dengan 2.2 karena mereka saling mewawancarai lanjutan.
Jadi permasalahan yang belum tuntas di modul 2.2 maka bisa dilanjutkan ke 2.3. Tetapi bedanya apa? Kalau 2.2 ini mereka pada hasil eksplorasi penyebab masalah, mereka melihat kajian literaturnya menggunakan buku, jurnal, atau artikel. Sedangkan pada LK 2.3 mereka mulai mewawancara nih hasil eksplorasi penyebab masalah. Jadi beda. Poin satunya sama. Tabel ini satu masalah yang telah diidentifikasi pada 2.3 nomor 1 sama dengan masalah yang telah diidentifikasi pada tabel 2.2 nomor 1. Bawahnya lagi. Masalah yang telah diidentifikasi pada nomor 2 ini di LK 2.3 itu sama dengan yang ditulis mahasiswa pada masalah yang telah diidentifikasi di 2.2.2. Makanya perlu dilampirkan LK 2.1, LK 2.2. Namun perbedaannya adalah di sini mulai. Kalau di 2.2 mereka kajian eksplorasinya hasil penyebab masalah itu menggunakan literatur kajian pustaka seperti buku, jurnal, atau apapun. Di sini langsung narasumber wawancara. Di sini mereka harus buat siapa sih yang mereka wawancarai, nama narasumbernya, kapan sih tanggalnya, waktunya, tempatnya, apa sih jabatan narasumbernya, apa pertanyaan yang mereka berikan, apa jawabannya. Setelah itu mereka menganalisis masalah dan kajian realitas yang diperoleh hasil sebagai berikut. Lanjut, ini sama. Kalau nomor 2 berarti modul 2 berkaitan, nomor 3 modul 3, nomor 4 modul 4, nomor 5 modul 5, dan nomor 6 modul 6. Nah, masuk ke langkah 4. Instrumen 2.4 ini, dosen-dosen pada modul 2.4. Lagi-lagi, saya ingatkan dosen pada modul 2.4 atau modul 4, perhatikan template. Harus sesuai dengan LPTK kita ya, yang harus mau. Kemudian yang kedua, kalau melampirkan instrumen LK 2.4, artinya mereka harus ada instrumen 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4. Dah. Bapak Ibu, baca lagi yang ini. Ini dia dibaca. Nah, ini kan 2.4. Kenapa harus saya suruh lampirkan? Karena hasil di sini ditulis adalah pertentukan masalah utama dan penyebabnya pada LK 2.2 dan 2.3. Nah, ini diuraikan di sini. Ini uraikan analisisnya. Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa. Nah, ini juga. Jika ada tambahan, jika ada tambahan, jika ada tambahan. Selanjutnya, instrumen LK 2.5. Ini untuk modul 5. Dosen pada modul 5, langkah 5. Saya ingatkan, template harus sama diterima. Dan juga harus melampirkan LK 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Oh, kalau nggak ada gimana? Kembalikan, suruh mereka lampirkan. Saya bilang itu. Jadi harus sesuai. Kalau nggak nanti nggak bagus, bukan nggak bagus, sulit dosen untuk menghubungkannya. Karena ini, uraikan masalah utama dan penyebab masalah lainnya relevan pada LK 2.4. Karena posisi kita di 2.5. Lanjut, ini adalah kajian literaturnya, ini analisis empiriknya. Berbeda kajian literatur sama analisis empirik. Yang terakhir, dosen pada modul 6, instrumen 2.6, tema penyusunan rencana aksi, PJBL, dan dosen modul 6 tetap lagi saya ingatkan, template harus sesuai, dan karena dia di modul 6, maka harus ada LK 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Ini harus yang full lengkap.
Ini poin-poinnya yang harus Bapak Ibu pelajari dan instruksikan kepada mahasiswa. Uraikan hasil analisis solusi masalah dari LK 2.5 terkait pengembangan materi ajar. Nah, ini tugas modul 2, dosen modul 6. Apa aja yang mereka uraikan? 5W1H. Bagaimana mengevaluasinya? Bagaimana merefleksikan? Baik, selesai Bapak Ibu. Ini semua akan kita kirimkan nanti ke grup. Mohon Bapak Ibu pelajari sebelum melaksanakan malam ketiga dari modul Bapak Ibu. Ingat keterkaitan dari modul 1 sampai modul 6. Itu sangat terkait. Jadi perlu penekanan khusus untuk dapat bisa menjelaskan kepada mahasiswa terkait langkah-langkah apa yang harus mereka kerjakan. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.